الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita di malam hari ini kembali melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Setelah sebelumnya kita selesai pembahasan rinci tentang sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Setelah itu beliau menyimpulkan, memisahkan perkara-perkara yang rukun, dan di pertemuan terakhir kita sudah selesai dari pembahasan hal-hal yang rukun di dalam sholat. Artinya kalau tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah. Sekarang beliau melanjutkan menyebutkan dari apa yang telah lewat, hal-hal yang wajib dari amalan atau perbuatan sholat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa wajibatuha sab'atun. Hal-hal yang wajib di dalam sholat itu ada 7. Sementara sebelumnya beliau sebutkan hal yang rukun itu ada 12. Hal yang rukun itu ada 12. Sementara hal yang wajib itu ada 7. Berarti nanti selain yang 19 ini, yaitu antara wajib dan rukun, berarti hukumnya nanti sunnah. Wajib itu mirip dengan rukun dalam artian harus dilakukan. Hanya saja perbedaannya, kalau rukun ketika ditinggalkan batal rakaatnya, harus diganti. Kalau wajib ketika ditinggalkan tidak batal rakaatnya, cukup nanti diganti dengan sujud. Jadi kalau katakan wajibatuha sab'atun, hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat itu ada 7. Pertama, at-takbiru ghairu takbiratul ihram. Takbir selain takbiratul ihram. Karena sudah lewat takbiratul ihram rukun dalam sholat. Tapi takbir selain takbiratul ihram belum masukkan dalam wajib. Dan telah lewat pembahasan kita ketika membahas bagaimana Nabi sholat dari takbir sampai salam, bahwa memang takbir selain takbiratul ihram yang dikenal dengan takbir perpindahan itu diperselisihkan oleh ulama fikih akan hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah dan itu mayoritas. Ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan wajib. Dan masing-masing mereka punya dalil dalam hal ini. Satu yang mengatakan wajib berdalil dengan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, namanya takbir perpindahan. Tidak pernah belum meninggalkan. Sementara mengatakan sunnah tidak ada Nabi perintahkan. Nabi SAW tidak perintahkan kita untuk bertakbir perpindahan seperti bertakbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram kan Nabi perintahkan. Idza qumta ila sholati fastaqbilil qibla fakabbir. Kalau kamu berdiri salat hadaplah kiblat dan bertakbirlah. Sementara takbir perpindahan tidak diperintahkan. Yang paling kuat yang kita kuatkan sebelumnya, takbir perpindahan itu hukumnya adalah sunnah. Walaupun untuk keluar dari silang pendapat, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan.
Kemudian berikutnya kata beliau wat tasbih fir ruku' was sujud. Marrah. Termasuk yang wajib adalah membaca tasbih di ruku' dan sujud satu kali. Maksudnya di ruku' kita baca subhana rabbiyal azim, di sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Satu kali yang wajib. Adapun ditambah 2 kali sampai 3 kali atau sampai selama kita ruku atau selama kita sujud, itu hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Yang wajibnya adalah sekali. Kemudian beliau berkata wat tasmi' wat tahmid fi raf'i minar ruku'. Demikian pula termasuk perkara yang wajib adalah tasmi', yaitu kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, wat tahmid, dan kita mengucapkan Rabbana lakal hamd. Tentunya ini kalau kita sholat sendiri. Adapun kalau kita sebagai makmum, maka yang wajib bagi kita adalah hanya mengucapkan Rabbana lakal hamd. Dan ketika imam, maka yang wajib bagi dia adalah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Adapun Rabbana walakal hamd, itu para ulama menyatakan hanya sunnah bagi imam. Hanya sunnah bagi imam. Ini yang beliau katakan ini kalau kita sholat sendiri. Kemudian beliau berkata wa qaulu rabbi firli. Demikian pula termasuk yang wajib adalah ucapan rabbi firli antara 2 sujud, bainas sajdatain. Antara 2 sujud. 1 kali. Kalau diulang 2 kali atau 3 kali, itu namanya sunnah. Wa tasyahud al-awwal. Termasuk yang wajib adalah tasyahud awal. Karena Nabi SAW pernah lupa tasyahud awal dan beliau tidak duduk kembali. Beliau hanya ganti dengan sujud sahwi. Itu menunjukkan bahwa tasyahud awal hukumnya adalah wajib. Adapun tasyahud akhir sudah lewat. Ketika belum menyebutkan hal-hal yang rukun, maka beliau sebutkan adalah tasyahud akhir. Wal julusulahu. Termasuk yang wajib adalah duduk untuk tasyahud. Duduknya untuk tasyahud. Adapun cara duduknya sunnah ya. Cara duduknya iftirash atau tawarruk, itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah duduk tasyahud. Tapi bagi yang mampu. Adapun yang tidak mampu duduk, boleh dia berbaring. Kemudian kata termasuk yang wajib adalah wassalatu ala nabi fit tasyahudil akhir. Perhatikan ini. Salawat atas Nabi di tasyahud akhir. Karena tasyahud awal tidak ada salawat. Bagi solat yang memiliki 2 kali tasyahud. Seperti solat maghrib, isya, duhur, asar. Di tasyahud awal tidak ada salawat. Di tasyahud akhir beliau katakan hukumnya adalah wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan tasyahud akhir rukun baca solawat. Kata beliau ini setelah menyebutkan semuanya ini 7. Fahadi intarokaha amdan batalat solatuhu. Ini tadi kalau ditinggalkan sengaja batal solat. Sengaja orang tidak melakukan bacaan ruku, bacaan sujud, tidak melakukan tasyahud awal, sengaja ditinggalkan, batal sholatnya. Jadi ini hal-hal yang wajib, itu ketentuannya. Kalau sengaja ditinggalkan, batal sholat. Beda dengan yang rukun. Sengaja ataupun lupa, membatalkan sholat. Kalau rukun. Kalau wajib, sengaja ditinggalkan, batal sholatnya. Wa in tarokaha sahwan. Kalau dia tinggalkan karena lupa, lalai hatinya dari sholat sehingga dia lupa lakukan itu, sajadalaha, maka dia cukup sujud untuk menggantikannya, yaitu melakukan sujud apa? Sujud sahwi. Nanti kita akan bahas bagaimana cara sujud sahwi, apa hukum sujud sahwi, apa yang dibaca, kapan sujudnya. Kita akan bahas langsung setelah ini, karena kita dengan ini selesai pembahasan sholat ya, yang dari takbir sampai salam. Kemudian setelah itu beliau berkata, wa ma ada hada fasunan.
Selain ini maka sunnah. Maka sunnah. La tabtulu sholatu bitarkiha. Ini yang sunnah. Tidak batal sholat kalau meninggalkannya. Sengaja ataupun lupa. Sengaja ataupun lupa. Tidak batal sholat dengan meninggalkannya. Wala yajibus sujudu li sahbiha. Tidak wajib sujud kalau lupa. Ini yang sunnah. Iya. Ini yang sunnah. Jadi kalau kita menyebutkan ulang hal yang rukun dan yang wajib, belum sebutkan yang rukun ada 12. Berdiri, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku, bangkit dari ruku, sujud, dan 2 kali sujud itu, sujud di atas 7 anggota sujud, julus duduk antara 2 sujud, tumakninah di dalam semua tadi itu, tasyahud akhir, duduk untuk tasyahud akhir, salam yang pertama. Ini hal-hal yang rukun. Kemudian hal-hal yang wajib tadi, takbir selain takbiratul ihram, tasbih, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan bangkit dari ruku, kemudian bacaan antara 2 sujud, tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal, dan salawat kepada Nabi SAW. Ini semua ini semuanya adalah jadi 19. Ini hal-hal yang antara rukun dan wajib. Selain itu hukumnya adalah sunnah. Berarti kalau kita melihat dari awal sholat, hukum yang sunnah, mengangkat tangan di takbiratul ihram, tidak masuk dalam rukun, tidak masuk dalam wajib. Berarti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sunnah, karena tidak masuk. Kemudian mengangkat sebahu atau sedaun telinga sunnah juga, karena tidak masuk di rukun, tidak masuk di wajib. Meletakkan kanan di atas kiri juga belum masukkan dalam sunnah, karena tidak masuk dalam wajib, tidak masuk dalam rukun sebelumnya. Kemudian ketika sujud meletakkan tangan di atas lutut ketika ruku, itu belum masukkan dalam sunnah. Walaupun sebagian ulama mengatakan, kan belum disebutkan. Tapi yang benarnya ini sebenarnya wajib. Cuman belum tidak berpendapat seperti itu, sehingga belum tidak memasukkan di wajib. Karena ada hadis Nabi SAW yang memerintahkan bahwa kalau kita ruku, kita harus meletakkan tangan di lutut. Kita harus meletakkan tangan di lutut. Kemudian bangkit dari ruku, mengangkat tangan, hukumnya sunnah. Karena tidak disebutkan dalam rukun dan dalam wajib. Turun, sujud. Sujudnya kan rukun. 2 kali sujud rukun. Duduk antara 2 sujud. Itu hukumnya wajib duduknya. Tapi cara duduknya, iftirash atau ik'a, hukumnya sunnah. Karena disebutkan dalam wajib. Kemudian bangkit dari sujud kedua, bersandar dengan tangan hukumnya sunnah. Karena tidak masuk dalam wajib dan tidak masuk dalam hal yang rukun. Bangkit dengan bersandar kepada telapak tangan di lantai, itu adalah sunnah. Dan Imam Nawawi khusus masalah ini saya baca terakhir, beliau katakan jangan tertipu dengan orang meninggalkannya. Masalahnya hadis riwayat Bukhari. Sebagian orang kadang taklid kepada orang, dia lihat orang tanpa dia baca, tanpa dia tahu dalilnya. Karena orang mengatakan tidak sunnah tidak punya dalil. Orang yang mengatakan tidak sunnah bangkit dengan bersandar dengan kedua tangan, itu tidak punya dalil yang mengatakan tidak sunnah. Yang punya dalil adalah yang mengatakannya sunnah. Oleh karena itu Imam Nawawi keras belum membantah orang. Kadang Imam Nawawi kadang belum bermudahan. Tapi dalam hal ini karena banyaknya orang meninggalkan sunnah, bersandar dengan 2 tangan ketika bangkit dari sujud, belum bawakan ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambil, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Ini Rasul lakukan. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi bangkit dengan bersandar 2 tangan dan duduk dulu istirahat. Beliau agak keras di sini, itu yang saya baca lagi terakhir, dan memang punya sisi kekuatan. Masalahnya yang mengatakan sunnah punya dalil, yang mengatakan tidak sunnah tidak punya dalil. Tidak punya dalil yang mereka uraikan. Tidak ada dalil yang mereka jelaskan. Jadi sunnah bangkit
duduk dari setelah sujud pertama, kedua, duduk istirahat, kemudian bangkit menggunakan bersandar dengan kedua tangan. Bersandar dengan kedua tangan, dan kita tidak boleh tertipu, kata Imam Nawawi, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang langsung bangkit. Kemudian beliau tidak sebutkan mengangkat tangan saat tasyahud awal. Berarti itu masuk dalam hukum apa? Sunnah. Dan memang seperti itu, karena mengangkat tangan ada 4 tempat yang disunahkan dalam sholat. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi mengangkat pada 3 tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku. Kemudian dalam riwayat Imam Al-Bukhari beliau tambah tempat yang keempat, ketika bangkit dari tasyahud awal. Dan beliau terangkan, bahkan Nabi SAW la yaf'alu dzalika fi sujud. Dan Nabi SAW tidak melakukan itu ketika bangkit dari sujud. Jadi ini hanya di situ saja tempatnya. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika ruku, Allahu Akbar. Ketika bangkit, sami Allahu liman hamidah. Itu 3 tempat. Tempat terakhir adalah ketika bangkit dari tasyahud awal. Itu mengangkat tangan. Kemudian salam belum sebutkan di dalam rukun, salam pertama. Adapun salam kedua tidak ada di rukun, tidak ada di wajib. Berarti hukumnya adalah apa? Sunnah. Salam yang kedua dalam sholat hukumnya adalah sunnah. Demikian pula menengok ke kanan dan ke kiri. Tidak ada di wajib, tidak ada di rukun sebelumnya. Berarti hukumnya apa? Sunnah. Kan yang wajib salam. Nabi kan cuma katakan yang rukun salam. Tahliluha taslim. Yang menghalalkan kita untuk melakukan hal lain adalah salam. Adapun menengok ke kiri dan ke kanan, itu adalah hukumnya sunnah. Itu hukumnya adalah sunnah. Dengan ini alhamdulillah berarti kita sudah selesai dari pembahasan sholat. Setelah itu beliau akan membahas sujud sahwi. Kemudian berikutnya lagi beliau akan masuk dalam pembahasan setelah sujud sahwi, sholat sunnah. Beliau akan bahas sholat sunnah insyaallah, dan akan datang pembahasannya. Kita masuk sedikit sekarang di pembahasan sujud sahwi. Sengaja beliau ikutkan pembahasan sujud sahwi setelah pembahasan cara sholat, karena dalam sholat tentunya kita tidak lepas dari yang namanya lupa atau lalai. Maka untuk menggantikan kelupaan kita itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam syariat. Kata beliau, babu sajadatai as-sahwi. Bab 2 sujud sahwi. Bab 2 sujud sahwi. Sujud sahwi diperselisihkan oleh para ulama akan hukumnya ketika kita lupa atau luput sesuatu dalam sholat. Di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala, ada yang berpendapat sunnah. Itu hukumnya sujud sahwi. Ini disebutkan dari pendapat orang-orang Malikiyah, orang-orang Syafi'iyah, orang-orang Hanabilah, dan satu riwayat dari mereka orang Hanabilah. Mereka katakan sunnah. Sementara sebagian lagi orang-orang Hanafiyah, demikian pula sebagian Hanabilah mengatakan wajib. Artinya dari dua pendapat ini, kalau kita nanti pegang yang sunnah, kalau kita tidak sujud berarti tidak ada masalah, tidak dosa. Tapi kalau kita pegang nanti pendapat yang wajib, maka berdosa kalau kita tinggalkan. Kalau kita tidak sujud sahwi. Dari dua pendapat ulama madhab ini, mana yang kuat?
Maka untuk menentukan yang kuat, kita harus melihat kepada dalil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dalam hal ini telah ada terjadi di masa beliau dan beliau sendiri yang lupa. Beliau pernah lupa tasyahud awal. Bahkan beliau juga pernah lupa rokaat. Beliau tasyahud dan salam di 2 rokaat pertama. Sementara sholat asar atau disebutkan riwayatnya sholat duhur. Sampai ada sahabat yang mengatakan, apakah sholat sudah dikurangi rokaatnya? Jadi beliau intinya pernah lupa. Dan lupanya beliau 2 itu. Pernah kurang rokaatnya dan pernah lupa tasyahud awal. Para sahabat ketika mengingatkan beliau berkata, innama ana basyarum mitlukum. Ansa kama tansaun. Saya, kata Nabi, adalah manusia seperti kalian. Saya adalah manusia seperti kalian. Saya bisa lupa. Sebagaimana kalian juga bisa lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau saya lupa, ingatkan. Iya. Kalau saya lupa, ingatkan. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi, kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, ini kita. Tadi belum ingatkan bahwa saya manusia biasa, bisa juga lupa. Makanya ketika belum lupa rokaatnya, ketika sudah salam dikatakan beliau ditanya oleh sahabat kepada beliau karena mereka kira wahyu sudah ubah lagi sholat. Ada yang bertanya apakah sholat telah dikosong, dikurangi? Tetapi tidak. Maka beliau langsung bangkit lagi menambah rokaat. Baru sujud sahwi. Beliau juga pernah lupa tasyahud awal. Sudah berdiri, beliau sudah duduk kembali. Pas sebelum salam, beliau sujud 2 kali. Beliau sujud 2 kali sujud. Iya, itu yang beliau lakukan. Di sini beliau ajarkan kepada kita. Bagaimana juga kalau kita? Kata beliau, idza syakka ahadukum fi sholati. Apabila salah seorang dari kalian syak, ragu dalam sholatnya, falyataharra as-shawab. Hendaklah dia mencari yang benarnya. Kata Nabi, dia cari yang benar dulu. Jadi kita ragu ini. Ini kurang atau lebih? Bangun di atas yang yakinnya. Iya, bangun di atas yang yakinnya. Setelah itu tinggal, kalau kita yakin, oh kurang. Sudah, bangkit. Atau sudah lebih, duduk. Duduk, bangun di atas yang yakin. Setelah itu, kata Nabi, fal yutimma alaihi. Setelah itu dia sempurnakan di atasnya. Tsumma liwasallim. Kemudian setelah itu dia salam. Tsumma yasjudu sajdatain. Tinggal dia sujud 2 kali sujud. Ucapan Nabi ini, Nabi SAW katakan, tsumma yasjudu. Kemudian dia sujud. Ini diatopkan kepada kata-kata sebelumnya diperintahkan. Cari yang benar, cari yang yakin, kemudian dia salam, kemudian dia sujud. Kata mereka diidofakan, diatopkan, disamakan, digandengkan dengan hal-hal yang diperintahkan. Maka hukumnya inilah yang mengatakan apa? Wajib. Ia mengatakan wajib. Dan mereka juga berdalil bagi yang mengatakan wajib bahwa Nabi SAW ketika diingatkan lupa dalam sholatnya, beliau selalu sujud sahwi. Dan Nabi berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Artinya, kalau saya lupa dan sujud sahwi, kalian juga lakukan. Kalian juga lakukan itu. Sementara ulama lain yang tadi mengatakan sunnah, mereka katakan itu kan perbuatan Nabi. Itu kan perbuatan Nabi. Dan untuk keluar dari silang pendapat, dari 2 pendapat ini, karena memang ulama madhab terbagi 2,
Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Kita lakukan, kalau kita lupa itu lebih bagus dan lebih hati-hati. Kita lakukan ini sujud sahwi lebih bagus dan lebih hati-hati. Kan paling rendahnya adalah sunnah. Kan paling rendahnya, paling sedikitnya adalah sunnah. Dan dari hadis tadi itu kita bisa mengambil faedah bahwa sujud sahwi itu 2 kali, bukan sekali. Sebagian orang kalau kita melihat mereka sujud sahwinya sekali, seperti sujud tilawah. Beda sujud tilawah dengan sujud sahwi. Sujud tilawah itu sujud karena membaca ayat sajadah. Itu sujud tilawah. Dan dia disyariatkan 1 kali saja. Kalau sujud tilawah, misalnya kita membaca surat Iqra, kan di ayat terakhir ada syariat sujud. Di situ kita sunnah sujudnya sekali saja. Sebagian orang kadang ketukar antara tilawah dan sahwi. Sujud tilawah sekali, sujud sahwi 2 kali. Lihat lafadznya. Tsumma yasjudu sajadatain. Kemudian dia sujud 2 kali. 2 kali. Dan sujud di sini yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 2 tempat. Sebelum salam dan setelah salam. Perkara ini diberikan keluasan. Boleh sebelum salam dan boleh setelah salam. Hanya saja perhatikan, kalau setelah salam kita sujud, berarti harus salam lagi setelahnya. Kalau sebelum salam, maka tidak perlu salam 2 kali. Cukup itu menjadi wakil untuk sujud sahwi dan sholat sebelumnya. Sholat yang kita lakukan sebelumnya. Adapun kalau kita bertanya, di mana tempat yang paling sunnahnya? Sebelum atau setelah? Maka para ulama kita merinci. Tergantung bentuk lupanya. Tergantung bentuk lupanya. Dan tergantung gerakannya, menambah atau mengurangi ketika kita lupa. Nah, ini kita akan bahas di setelahnya. Beliau berkata, wasahwu ala thalathati adrub. Lupa itu, ketika kita lupa dalam sholat, maka ada 3 jenis. Ini bagus sekali rincian dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Ahaduha, yang pertama, ziyadatu fi'lin min jinsiha. Menambah perbuatan yang sama dengan perbuatan sholat. Seperti apa misalnya? Beliau contohkan. Karokaatin. Seperti dia tambah rukuknya. Itu namanya kan sejenis dari sholat. Au rukunin. Atau dia tambah 1 rukun dari rukun sholat. Dia tambah sujudnya. Dia tambah rokaatnya. Misalnya. Iya. Tadi rokaatnya sudah 4. Dia tambah 1 rokaat. Iya. Jadi 5. Tadi rokaatnya sholat maghrib sudah 3. Ditambah lagi 1. Jadi 4. Tadi sholat subuh. Rokaatnya cuma 2. Ditambah yang ketiga. Dia tambah rokaat, 1 rokaat. Atau dia tambah rukun. Dia tambah rukun. Dari rukun sholat. Seperti yang saya bilang tadi. Dia tambah ruku. Dia tambah sujud. Itu namanya tambah ruku. Rukun dalam sholat. Apa hukum sholatnya? Kata beliau. Fatabatul sholah bi'amdihi wa yasjudu lisahwi. Kalau seperti ini, batal sholat kalau sengaja. Kalau dia sengaja tambah rokaat ke-5, rokaat ke-4, rokaat ke-3, batal sholatnya tidak sah. Tidak sah. Iya. Kalau sengaja. Kalau lupa. Kata beliau, wa yasjudu lisahwihi. Dan dia sujud karena lupanya. Karena lupanya. Kalau sengaja batal sholatnya, dia ulangi. Tidak sah sholat orang yang menambah rokaat. Tidak sah sholat orang menambah rokaat. Atau menambah rukun. Dia sujud 3 kali. Dia ruku misalnya 2 kali. Dalam 1 rokaat. Kecuali tentunya nanti ya sholat
Yang akan datang pembahasan kita, ya, sholat gerhana. Karena memang dia 2 kali ruku dalam 1 rakaat. Tapi ini sholat secara umum. Ada orang menambah 1 rukun dari rukun sholat. Dia tambah 1 ruku, dia tambah 1 sujud, batal sholatnya. Tapi kalau dia tambah karena lupa, maka dia sujud untuk sahwi. Sujud karena lupanya itu. Sujud sahwi. Wa in dzakara wa huwa fi raq'atiz zaidah. Ini belum sebutkan jalan keluar. Kalau dia ingat sementara dia di 1 rakaat tambahan. Maksudnya kasus kita sholat maghrib. Di rakaat ketiga malah bangkit di rakaat keempat. Kita ingat saat kita lagi berada di rakaat itu, apa harus kita lakukan? Kata beliau, jalasa fil hal, langsung datang duduk saat itu. Jadi tidak boleh kita sempurnakan dulu, malah ruku lagi, bangkit dari ruku, baru sujud lagi. Enggak, langsung duduk. Jadi kalau kita misalnya sholat maghrib, saatnya tasyahud akhir, rakaat ketiga, malah kita bangkit ke rakaat keempat. Setelah berdiri, baru kita ingat, sudah 4. Wajib langsung duduk. Tidak boleh dia meneruskannya. Ini yang disebutkan. Jadi di sini kita tahu bahwa tidak perlu kita batalkan. Kalau saat itu kita ingat masih dalam sholat, kita cukup langsung duduk fil hal. Duduk ketika itu langsung. Duduk ketika itu langsung. Dan setelah itu ia tinggal dia sujud sahwi. Sekarang itu kan tambah. Bagaimana kalau kurang? Kita malah salam ternyata kurang. Nah, ini juga ada pembahasannya. Kata beliau, wa in sallama an naqsin fi sholati. Kalau dia salam dari kekurangan dari sholatnya, padahal dia kurang sholatnya, tapi dia salam, dia lupa kalau sholatnya masih belum sempurna, masih kurang. Apa yang harus dia lakukan? Kata beliau, ata bima baqiya alaihi minha thumma sajada. Masya Allah. Ya, cukup dia kalau sudah salam, baru dia ingat, maka dia langsung lakukan langsung. Misalnya kurang 1 rakaat, langsung dia berdiri, tambah, setelah itu salam dan dia sujud sahwi. Ini yang Ana bilang tadi, bahwa Nabi SAW pernah kurang dalam sholat, sampai sahabat bertanya, apakah telah dikosor atau engkau lupa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak dikosor. Maka Rasulullah SAW langsung berdiri. Padahal kata sahabat yang meriwayatkan hadis, orang-orang sudah keluar. Orang-orang yang langsung keluar setelah salam sudah keluar. Tapi setelah dikasih tahu, Nabi langsung berdiri lagi. Dan belum sholat serta sujud 2 kali sujud setelah salam. Ini kalau kurang. Jadi kalau kurang, tambah. Walaupun sudah salam. Kalau lebih, tidak boleh dilanjutkan. Kemudian, kata beliau berikutnya, walau fa'ala ma, ini semua dalam jenis sholat. Sekarang walau fa'ala ma laisa min jinsi sholat. Seandainya kalau dia melakukan apa yang bukan dari jenis sholat, dia melakukan perbuatan lain, bukan dari perbuatan sholat, bukan ruku, bukan sujud, bukan 1 rakaat, bukan. Kata beliau, kalau dia lakukan apa yang bukan dari jenis sholat, lastawa amduhu wa sahwu, dan sama antara sengaja atau lupanya. Fa in kana katsiran abtalah. Masya Allah. Kalau banyak dia sudah banyak, dia kurang misalnya sholatnya, terus dia sudah berjalan, udah melakukan hal-hal lain. Dia melakukan hal-hal lain. Atau sedang sholat, tapi dia melakukan hal yang bukan dari perkara sholat. Ya, kata beliau, abtalaha, itu membatalkan sholatnya. Artinya,
kalau kita lupa rakaat, kita salam misalnya di rakaat kedua, lupa ternyata masih kurang. Kita berjalan, melakukan kegiatan banyak, maka wajib kita ulang sholatnya karena batal yang pertama tadi. Tidak disambung. Tidak disambung. Wa in kana yasiron. Kalau sedikit. Kalau sedikit. Iya. Bahkan di dalam sholat kita melakukan perbuatan sedikit. Seperti apa misalnya sedikit? Kafi'ilin Nabi fi hamlati Umamah. Seperti Nabi pernah sholat menggendong Umamah. Cucu beliau. Anaknya Zainab. Iya. Sholat ketika beliau gendong saat berdiri, ruku beliau letakkan, sujud, bangkit, beliau gendong lagi. Ini dianggap sedikit dalam sholat. Iya, kata beliau dalam hal ini, ya setelah sebutkan sebentar, wafatih babi li Aisyah. Seperti pernah Nabi membuka pintu untuk Aisyah. Kan Nabi kamarnya sempit. Pernah Aisyah mau masuk, Nabi bukakan pintunya. Ini gerak sedikit. Dianggap sedikit. Atau ada kelejengking, datang, kita bunuh. Ada ular, datang, kita bunuh. Ya, yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kalau sedikit, kata beliau, fala ba'sa bih. Kalau ini tidak mengapa. Kalau ini baik, tidak mengapa. Walaupun untuk masalah dianggap sedikit atau banyaknya ini takarannya kemana? Ukurannya apa? Kata para ulama dalam hal ini tidak ada batasan dari Nabi SAW. Yang ada adalah kembali ke urf. Kalau orang bilang banyak, itu sudah banyak. Kalau orang bilang itu masih sedikit, itu dianggap sedikit. Alhamdulillah ini yang pertama dari jenis yang disyariatkannya sujud sahwi. Iya, wallahualam. Kita lanjutkan lagi nanti insyaallah yang kedua. Kita cukupkan dan kita lihat sini pertanyaan. Boleh bertanya langsung? Silakan. Sini ada pertanyaan, apakah ada sunnahnya doa di takbir keempat dalam sholat jenazah? Diperselisihkan hal tersebut oleh para ulama tentang sholat jenazah di takbir keempat. Apakah langsung salam atau berdoa? Yang terkenal dari Nabi SAW dan para sahabat serta mayoritas ulama bahwa dalam sholat jenazah itu di rakaat pertama setelah iftitah kita baca Al-Fatihah, rakaat kedua kita bersolawat, rakaat ketiga kita berdoa, rakaat keempat salam. Itu yang terkenal. Dan ada yang membolehkan berdoa karena tidak ada juga larangan dari Nabi. Mereka berdalil dengan dalil umum yang Nabi SAW katakan, idza shallaitum 'alal janazah fa'akhlisu lahu du'a. Kalau kalian mensolati jenazah, ikhlaskan doa. Ikhlaskan doa. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau rakaat pertama, takbir pertama dia doa, kedua dia doa, ketiga dia doa, keempat dia doa, sah solatnya. Karena yang rukun katanya dalam sholat jenazah adalah takbir 4 kali dan doa. Takbir 4 kali dan doa. Itu kata mereka yang rukunnya. Yang rukunnya. Itu wallahualam tidak apa-apa dia berdoa. Tapi yang sunnahnya doanya hanya di rakaat di takbir yang ketiga. Itu yang sunnahnya yang datang hal tersebut dari Nabi SAW. Apakah boleh kita sekaligus memandikan, mensolatkan, dan sekaligus kita yang menurunkan ke liang lahat pada jenazah? Dan apakah boleh seorang anak laki-laki memandikan ibunya ketika meninggal? Berarti ada dua ini. Untuk yang pertama, boleh semuanya di satu orang, ya, atau 2 orang atau 3 orang melakukan sekaligus itu seperti itu. Dia yang mandikan, dia mengkafani, dia yang mensolati, dan dia juga menurunkan dari ke liang lahatnya. Tidak ada larangannya, ya, dan dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Karena ada keutamaan memandikan, ada keutamaan mengkafani, ada keutamaan mensolati, ada keutamaan mengantarnya ke kuburannya.
ada keutamaan mengantarnya ke kuburan. Semua kita akan dapatkan dan masuk dalam dalil umum anjuran untuk melakukan hal itu. Kemudian apakah boleh seorang anak laki-laki memandikan ibunya ketika meninggal? Boleh. Boleh. Nabi berkata kepada Aisyah, kalau seandainya kamu yang meninggal duluan, saya akan memandikan kamu. Berarti kan boleh laki-laki memandikan perempuan, istrinya. Suami boleh memandikan istrinya. Demikian pula sebaliknya. Boleh istri memandikan suaminya. Boleh istri memandikan suaminya. Demikian pula anak boleh memandikan ibunya. Ya, dari mahramnya. Dari mahramnya boleh memandikan. Ya, boleh memandikan. Walaupun pada dasarnya yang sunnahnya adalah yang memandikan laki-laki adalah laki-laki, yang memandikan perempuan adalah perempuan. Seperti saat meninggal anaknya Nabi SAW, anak perempuan beliau, maka yang memandikannya adalah para perempuan. Adalah para perempuan. Nabi cuma mengarahkan. Nabi cuma mengarahkan. Ya, cara memandikannya. Yang pertama dengan air dan daun bidara. Yang kedua dengan air dan daun bidara. Kemudian beliau katakan, jadikan yang terakhir kafur. Jadikan terakhir adalah kafur, syai'an min kafur, sedikit dari kafur. Kemudian berikutnya, bagaimana sikap saya yang sudah mengetahui hukum isbal, melihat apa ini? Gur, apa ini? Hafalan Quran saya saat ini melihat guru ya mungkin ya. Guru hafalan Quran saya saat ini isbal. Apakah saya menasihatinya? Lalu bagaimana adabnya menasihati orang yang lebih tua dari kita? Iya. Kita kalau orang lebih tua, kalau memang kita tahu bahwa guru kita itu tidak mendengar dari orang yang di bawahnya, ya walaupun itu aib ya, karena ilmu itu didengar dari siapa saja yang menyampaikan kepada kita. Boleh orang di bawahnya kita, boleh orang yang sama dengan kita, boleh juga orang di atasnya kita. Ya, karena kadang seorang pembawa hadis dia tidak mengamalkannya, tapi dia akan sampaikan kepada orang yang mengamalkannya. Artinya nasihat itu kita ambil dari siapa saja yang memberikan nasihat kepada kita. Karena kalau ada orang menasihati kita, berarti dia cinta kepada kita. Karena para ulama kita mengatakan manasohat faqad ahabbat. Siapa yang menasihatimu, maka dia suka denganmu. Karena Nabi SAW katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia senangi untuk dirinya. Saya senang untuk itu, melakukan sunnah itu. Maka bentuk cinta kita kepada orang lain, saudara kita kasih tahu juga itu. Makanya ketika ada orang kasih tahu, kita katakan jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan. Nah, terkait dengan tadi itu, ya, untuk menasehatinya, lihat. Kalau memang tidak dia terima seperti itu, tidak perlu kita nasihati, kita boleh bertanya kepadanya. Boleh dalam bab bertanya. Karena kalau kita menasihati kadang tidak diterima, kan begitu. Kalau kita tahu dia tidak menerima dari bawah, boleh kita bertanya kepadanya. Apa misalnya, apa hukum isbal? Kalau itu tentang isbal. Dan tentang apa saja, boleh kita bertanya saja. Boleh kita bertanya saja. Iya. Nanti kalau dia menjawab, terus menyelisih apa yang kita tahu dari hadis, boleh kita sampaikan hadis setelah itu. Kan babnya adalah bab munaqasyah, bab saling tukar ilmu, saling tukar ilmu. Tidak ada masalah. Jadi nanti kita bisa gunakan uslub mana yang cocok antara kita dengan guru mengaji kita itu yang hafal Quran. Sudah? Cepatnya. Kan sedikit orang. Tidak bisa habis dulu. Biar sedikit. Sudah. Masya Allah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Masih ada 2 kertas. Tapi sudah masuk waktu. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.